Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusvita Kurniawati dengan nomor induk mahasiswa 20032185. Di sini saya akan memaparkan hasil pengamatan dari penelitian yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Biji Universitas Negeri Padang dengan judul Pengaruh Pemberian Berbagai Zat Pengatur Tumbuh Alami Terhadap Kecepatan Pematahan Dormansi Biji Kacang Panjang Vigna sinensis L yang telah kadaluarsa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hasil pengamatan perkecambahan biji kacang panjang kadaluarsa. Pada pengujian pemberian berbagai zat pengatur tumbuh alami yang berupa air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah pada biji kacang panjang kadaluarsa yang telah dilakukan, didapatkan data berupa kecambah normal, kecambah abnormal, dan mati. Hasil tersebut dapat kita lihat pada gambar 1. Data tersebut kemudian akan diakumulasi sehingga didapatkan diagram batang persentase perkecambahan yang dapat kita lihat pada gambar 2. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan rata persentase kecambah normal tertinggi pada perlakuan air cucian beras dan ekstrak bawang merah sebesar 80%. Sedangkan persentase perkecambahan normal terdapat pada perlakuan air biasa atau kontrol sebesar 65%. Adapun persentase kecambah abnormal tertinggi terdapat pada perlakuan air biasa atau kontrol sebesar 30%. Dengan persentase terendah terdapat pada perlakuan air cucian beras dan ekstrak bawang merah sebesar 20%. Sementara benih mati hanya ditemukan pada perlakuan air biasa atau kontrol dengan persentase sebesar 5%. Hasil pengujian yang menunjukkan perlakuan zat pengatur tumbuh alami memiliki tingkat persentase yang tinggi daripada perlakuan kontrol sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa proses perendaman biji menggunakan ZPT alami merupakan metode invigorasi yang berfungsi mempercepat pertumbuhan kecambahan dan dapat menghasilkan benih yang vigor. Adanya kecambah abnormal yang memiliki persentase yang cukup tinggi serta adanya biji yang mati disebabkan karena kondisi biji yang telah kadaluarsa. Benih yang telah kadaluarsa akan menyebabkan turunnya viabilitas benih seperti daya berkecambah dan laju perkecambahan. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaknormalan fisiologi dan perubahan struktur benih yang meliputi perubahan pada protoplasma, inti sel, mitokondria, plastid, ribosom, dan lisosom yang akan menyebabkan terjadinya kemunduran benih. Pengamatan selanjutnya merupakan pengaruh pemberian ZPT alami terhadap daya berkecambah biji kacang panjang kadaluarsa. Berdasarkan hasil pengamatan daya berkecambah yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase daya berkecambah tertinggi terdapat pada perlakuan air cucian beras dan ekstrak bawang merah dengan nilai sebesar 80%. Sedangkan rata-rata daya berkecambah terendah terdapat pada perlakuan air biasa atau kontrol dengan nilai sebesar 65%. Data hasil pengamatan tersebut kemudian akan dilakukan uji ANOVA yang diketahui bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan ZPT alami terhadap daya kecambah kacang panjang. Tidak adanya pengaruh yang signifikan pada pemberian ZPT alami terhadap daya berkecambah kacang panjang dapat disebabkan berbagai macam faktor, salah satunya karena kondisi biji kacang panjang yang telah kadaluarsa. Daya berkecambah yang menurun pada biji kacang panjang yang telah kadaluarsa menunjukkan persentase daya berkecambah paling rendah dibandingkan dengan perlakuan perendaman pengatur tumbuh alami yang lain. Penurunan kualitas benih dapat dilihat dari indikator meningkatnya jumlah kecambah yang abnormal, menurunnya daya berkecambah, dan penurunan toleransi perkecambahan terhadap kondisi suboptimum. Selain faktor kadaluarsa biji, lamanya perendaman juga akan mempengaruhi daya berkecambah biji. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, persentase daya berkecambah tertinggi ditunjukkan pada perlakuan air cucian beras dan ekstrak bawang merah. Hal tersebut dapat disebabkan karena kandungan auksin yang terdapat dalam air cucian beras dan ekstrak bawang merah yang dapat mempengaruhi daya berkecambah biji yang kadaluarsa. Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adnan
yang diketahui bahwa perlakuan perendaman larutan auksin akan berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah, potensi tumbuh, indeks vigor, tinggi kecambah, dan panjang akar biji semangka kadaluarsa. Hasil pengamatan selanjutnya merupakan laju perkecambahan biji kacang panjang kadaluarsa. Berdasarkan hasil penguatan laju perkecambahan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase laju perkecambahan tertinggi terdapat pada perlakuan air kelapa sebesar 48,13%, sedangkan rata-rata laju perkecambahan terendah terdapat pada perlakuan ekstrak bawang merah dengan nilai sebesar 44,69%. Pada hasil uji ANOVA diketahui perlakuan perendaman zat pengatur tumbuh alami menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar perlakuan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Marjenah pada tahun 2021 bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antar perlakuan pada perendaman zat pengatur tumbuh alami air kelapa terhadap laju perkecambahan biji kalangkala kadaluarsa. Hal tersebut dikarenakan kondisi biji yang telah kadaluarsa yang menyebabkan proses fisiologi biji terganggu, sehingga proses perkecambahan menjadi tidak sempurna. Berdasarkan hasil penelitian, air kelapa merupakan perlakuan yang memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. Hal tersebut dikarenakan karena air kelapa sendiri mengandung hormon auksin yang mampu mempercepat proses metabolisme dalam benih, sehingga dengan perlakuan pemberian sesuai konsentrasi yang tepat mampu meningkatkan laju perkecambahan biji semangka kadaluarsa. Pengamatan berikutnya merupakan tinggi batang kecambah kacang panjang. Berdasarkan hasil pengamatan tinggi batang kecambah kacang panjang yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tinggi batang tertinggi terdapat pada perlakuan air kelapa sebesar 26,86%. Sedangkan rata-rata persentase tinggi batang terendah terdapat pada perlakuan air biasa atau kontrol dengan nilai sebesar 19,83%. Data hasil penguatan tersebut kemudian akan dilakukan uji ANOVA yang diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan ZPT alami terhadap tinggi batang kacang panjang kadaluarsa. Air kelapa merupakan zat pengatur tumbuh yang menunjukkan persentase paling tinggi terhadap tinggi batang kacang panjang dibandingkan dengan perlakuan zat pengatur tumbuh alami lain serta perlakuan kontrol. Hal tersebut disebabkan karena hormon tumbuh yang terdapat pada air kelapa merupakan senyawa kimia bukan nutrisi yang dalam konsentrasi rendah akan memacu metabolisme dan aktivitas fisiologis benih, sehingga menyebabkan terjadinya perkecambahan, pertumbuhan tunas, dan akar tanaman. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamhuri pada tahun 2011 bahwa hormon sitokinin pada air kelapa dapat menginduksi terjadinya pembentukan tunas dengan segera dan serempak, mencegah terjadinya pengguguran lebih dini, terjadinya pembelahan serta pembelahan sel yang lebih aktif. Penguatan terakhir dari penelitian ini yaitu panjang akar kecambah kacang panjang. Berdasarkan hasil pengamatan panjang akar kecambah kacang yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase panjang akar tertinggi terdapat pada perlakuan air cucian beras sebesar 16,99%. Sedangkan rata-rata persentase panjang akar terendah terdapat pada perlakuan air biasa atau kontrol dengan nilai sebesar 9,83%. Data hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan uji ANOVA yang diketahui bahwa terdapat pengaruh secara signifikan ZPT alami terhadap tinggi batang kacang panjang yang kadaluarsa. Dengan demikian, dilakukan uji lanjut Duncan dan didapatkan hasil bahwa air cucian beras merupakan perlakuan terbaik atau memberikan pengaruh paling besar terhadap panjang akar kecambah kacang panjang. Sedangkan perlakuan air biasa atau kontrol memberikan pengaruh yang paling rendah dibandingkan dengan perlakuan lain. Air cucian beras merupakan perlakuan zat pengatur tumbuh alami yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap panjang akar kacang panjang dibandingkan dengan perlakuan lain. Hal tersebut didukung oleh teori yang menjelaskan bahwa air cucian beras juga mengandung salah satu senyawa fosfor yang bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan tunas
akar tanaman, serta meningkatkan aktivitas unsur hara lain seperti nitrogen dan kalium yang seimbang bagi kebutuhan tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemberian zat pengatur tumbuh alami air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya berkecambah, laju perkecambahan, dan tinggi batang biji kacang panjang kadaluarsa. Yang kedua, pemberian zat pengatur tumbuh alami air kelapa, air cucian beras, dan ekstrak bawang merah memberikan pengaruh signifikan terhadap panjang akar kacang panjang kadaluarsa. Air cucian beras merupakan perlakuan terbaik atau memberikan pengaruh paling besar terhadap panjang akar kecambah kacang panjang, sedangkan perlakuan air biasa atau kontrol akan memberikan pengaruh yang paling rendah dibandingkan dengan perlakuan lain. Demikian penyampaian hasil penelitian yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.